sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hingga banyaknya. Sifat Allah gak terhingga. Sifat Allah yang gak bisa dihitung karena terlalu banyak hingga tidak terhingga banyak. Adapun yang wajib kita ya, hanya di dalam syariat agama yang wajib hanya 20 sifat kita wajib kita pelajari. Sedangkan sifat Allah tidak terhingga banyak. Wajib itu kita hanya 20 mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan ijma' saja. Jadi kalau yang wajib 20 wajib kita pelajari. Adapun yang tidak terhingga cukup secara ijma' saja. Apa Ustaz maksudnya ijma'? Dimaksud dengan ijma' di sini di dalam perkataan muttasifun bikulli amali. Jadi cukuplah dengan satu perkataan muttasifun bikulli bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifatkan dengan sifat sempurna. Sudah singkat katanya ya, apapun yang sempurna itulah sifat Allah. Kalau yang tidak tersempurna itu bukan sifat Allah. Misalkan tadi sudah sebagian jelaskan, ketemu seorang perempuan cantik. Ya. Sekarang cantik, kan 30 tahun lagi gimana? 30 tahun lagi gimana? Kendor. Udah nggak cantik lah, mendingan lihat pohon asem itu. Bener begitu? Kenapa? Dia nggak sempurna. Berubah waktu, berubah tahun demi tahun berubah. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman azali sampai saat ini Allah nggak berubah. Ya, makanya untuk mengenal sifat Allah dari sifat yang tidak ada hingganya, cukuplah dengan ijma' saja, yaitu dengan perkataan muttasifun bikulli. Allah bersifatkan dengan kesempurnaan. Ya. Sifat Allah sempurna. Baik, dan akan berikan contoh lagi yang umum. Kan banyak saudara-saudara kita ya bertuhan yang Tuhannya diwujudkan. Ya, apakah dengan patung ya yang diketrik, apakah dari batu atau dari kayu atau apa saja. Ya. Kalau memangnya Tuhan, pasti nggak ada pendapat lain kecuali kesempurnaan. Ya. Orang kumpul dia Tuhan siapa? Tuhan itu nggak salah tuh jidatnya begitu. Nah, itu ada pendapat. Ya, ada pendapat. Itu orang kumpul bilang, kata orang kita itu jeting. Tuhan kata jeting. Kan pendapat. Kan dari daerah lain lagi. Masya Allah. Makanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Kalau tidak sempurna bukan Tuhan. Itu buktinya tadi itu ada penilaian bukti bukan Tuhan. Makanya Tuhan nggak bisa diwujudkan karena sempurna. Yang wujud pasti tidak sempurna. Apapun yang wujud pasti tidak sempurna. Katanya Nabi Muhammad yaitu ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya. Semua diterangkan di dalam sirah nabawiyah. Seluruh sifat-sifat para anbiya tidak ada yang paling sempurna ciptaan Allah kecuali Nabi Muhammad. Bukti Nabi Muhammad tidak sempurna, dia meninggal. Iya, udah. Paham? Kalau orang sempurna nggak mati. Siapa yang nggak mati? Allah.
itulah sempurna. Bukti Nabi Muhammad tidak sempurna, buktinya Nabi Muhammad meninggal dunia. Selesai. Bukti Nabi Muhammad bukan Tuhan, karena tidak sempurna. Kok tidak sempurna, Ustaz? Iya, karena dia mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun Anda, ya, sehebat apapun Anda pasti akan datang suatu saat kematian, menunjukkan Anda tidak sempurna. Yang sempurna siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukuplah mempelajari sifat Allah yang tidak terhingga, cukup dengan perkataan apa tadi, muttasifun bikulli kamal. Nah, selesai. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsir, ya, adapun yang mustahil pada Tuhan, yang mustahil pada Tuhan. Kalau tadi yang wajib 20, yang mustahil pun pasti 20. Kalau Allah sifatnya tidak terhingga, yang sifat mustahilnya pun tidak terhingga. Itu caranya. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsir, artinya dengan rinci, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawanan 20 sifat yang wajib. Jadi tadi setiap satu sifat, ya, sifat wajib Allah seperti tadi wujud, artinya ada. Lawannya apa? Tiada. Lawannya yang mustahil, yaitu tiada. Jadi setiap adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsir, yaitu dengan rinci, Allah wujud, Allah ada, lawanannya mustahil, tiada. Maka adalah itu 20 perkara lawanan dari 20 sifat yang wajib. Begitu caranya tuh. Wujud ada, lawannya tiada, dan seterusnya. Iya, dan satu persatu, ya, disebut sesudahnya sifat-sifat tiap-tiap sifat itu disebutkan tuh. Allah wujud, ya, Allah ada, mustahil dan selalu ditempatkan satu sifat Allah yang wajib pasti ikut sertakan dengan sifat mustahilnya. Nah, selesai. Adapun yang mustahil pada Tuhan Azza wa Jalla, ya, dengan ijma, ya, adapun yang mustahil pada Tuhan Azza wa Jalla dengan ijma. Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya tidak terhingga, ya, tidak terhingga. Ya, sekarang yang mustahilnya gimana? Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijma, yaitu ada di dalam perkataan munazzahun an kulli nafsin wa ma khatara bil batil. Kalau tadi, ya, sifat Allah yang tidak terhingga, cukup dengan perkataan muttasifun bi kulli kamal. Allah itu bersifatkan sempurna. Udah, apapun yang sempurna hanya Allah. Ya, itu aja pegang tuh. Apapun yang sempurna hanya Allah. Yang lainnya tidak sempurna. Sehebat siapapun para nabi dan rasul, dia tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Itu caranya. Jadi gak ada nabi yang dipertuhankan, karena dia sempurna, gak layak orang yang tidak sempurna dijadikan Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad begitu sempurnanya Allah ciptakan, nah, tapi dia bukan Tuhan. Makanya Nabi Muhammad gak disembah. Yang disembah adalah Allah. Ya,
hebatnya akidah umat Islam begitu. Padahal nabinya luar biasa, tapi gak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Tapi berapa banyak tuh umat-umat yang lainnya, nabinya dijadikan Tuhan. Padahal nabinya tidak sempurna. Dan pegangan kita, ya, apapun yang sempurna itu adalah milik Allah. Kemudian lawanannya dari kesempurnaan tadi, ya, adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijma, yang mustahil secara ijma. Kalau tadi yang wajib secara ijma, karena Allah sifatnya tidak terhingga, lawanannya pun tidak terhingga. Lawanannya itu mustahilnya pun tidak terhingga. Maka cukuplah dengan perkataan secara ijma pula ada di dalam perkataan munazzahun an kulli nafsin wa ma khatara bil batil. Maha suci Allah, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat kekurangan. Yang namanya Allah nggak punya sifat kekurangan. Ya, kalau Allah diwujudkan, sudah berarti sifatnya kurang. Ya. Kalau Allah diwujudkan, ya, kita misalkan di masjid kita, Ustaz biar khusyuk, Allah bikinin patung aja Ustaz. Ya. Baik, orang kumpul bikinin tuh patung Allah. Ya. Pasti setiap yang datang pasti memeriksa Tuhannya. Yang nggak juling nih. Juling. Juling. Ya, setiap yang muncul pasti tidak sempurna. Ya, oleh karena itu Allah nggak bisa diwujudkan. Allah ada tapi tidak wujud. Yang wujud pasti tidak sempurna. Makanya nggak bisa Allah dijadikan atau dijadikan Tuhan dalam bentuk wujud. Karena setiap yang wujud pasti tidak sempurna. Itu menurut orang kufu. Belum nanti menurut orang yang lain gimana? Kalau orang Afrika Tuhannya pasti hitam. Kalau Tuhannya bule gondrong gimana? Gondrong. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita harusnya orang hitam juga. Jadi berantem. Orang kuku pasti modelnya model kuku semua. Misalkan kan gitu ya. Kan nggak pantas kalau Tuhannya orang Afrika taruh di masjid kuku. Bulu balang. Jadi Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada tiap-tiap kekurangan. Wa ma khatara billah. Dan apa-apa yang terlintas di dalam hati. Allah begini kali ya, dalam hati doang kita ngomong. Ya Allah begini kali ya, Allah begini kali. Wah, Allah tidak demikian. Wa ma khatara bil, Maha suci Allah dari apa yang terlintas di hati kita. Yang terlintas di hati aja enggak begitu. Enggak boleh Allah dilintaskan di dalam hati. Kalau terlintas di hati pasti tidak sempurna. Apa sih yang dibayangkan di dalam hati kita? Kita melihat Tuhan itu gagah. Kegagahan kita banyak kan nonton film. Ya film yang gagah-gagah. Dia Tuhan begitu kali. Halo. Itu yang terlintas di hati. Enggak begitu Allah, Maha suci Allah. Maha suci Allah. Artinya Allah bersih daripada lintasan hati makhluknya. Itu caranya itu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala ada di dalam lintasan hati manusia. Kalau kita bisa terhayal kalau sesama makhluk, ya Allah, kalau Garut, bakat Garut luar biasa, cantik-cantik betul. Kita bisa menghayal. Ya, wajar yang kita hayali adalah manusia. Sedangkan Allah nggak bisa terlintas di hati kita. Karena Allah begitu sempurna. Selesai ya? Alhamdulillah.
Maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Baru nanti kita akan pelajari satu persatu sifat wajib